Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan dan juga memaparkan materi sedikit tentang modul Flexim, studi kasus saya, jurnal saya, dan tentang pemaparan atau pengaplikasiannya di dalam software Flexim. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yohanes Nababan dengan NPM 200.0101440. Saya berasal dari sesi Kamis dan dari kelompok 105. Sedikit pemaparan materi tentang software Flexim adalah perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi. Mesin simulasi lengkap dan inovatif yang tersembunyi di belakang kontrol drag and drop, daftar drop down, dan banyak keistimewaan intuitif lainnya yang membuat Flexim dapat diakses untuk siapa saja yang ingin bereksperimen dengan model. Semua model simulasi dibuat dengan skala yang ditampilkan menggunakan 3D visual. Dengan begitu, kita dapat melihat dan mengenali bottleneck di lini produksi atau definisi lain dalam sistem dengan lebih mudah. Flexim dapat memecahkan masalah pada manufaktur, pelayanan kesehatan, material handling, pertambangan, logistik, packaging, aerospace, gudang, dan lain sebagainya. Model Flexim. Model Flexim adalah sistem yang terdiri dari antrian, proses, dan transportasi. Antrian terbentuk secara alami di model bila upstream angka kedatangan melebihi downstream angka waktu pemrosesan. Jika downstream cepat, akibat upstream akan menjadi lambat. Pemrosesan secara kesederhananya adalah pemaksaan waktu tunda pada objek yang sedang diproses. Transportasi merupakan pergerakan fisik entitas dari suatu resource ke resource lainnya, seperti ketika seorang operator yang membawa entitas dari stasiun ke stasiun lainnya. Kemudian objek flexing. Objek flexing dapat diklasifikasikan di dua tipe, yaitu fixed resource dan task executor. Fixed resource adalah objek yang mengirim dan atau menerima flow item. Contohnya resource, conveyor, prosesor, antrian, dan exit. Task executor merupakan resource mobile yang melakukan tugas yang ditetapkan seperti transporter dan operator. Fixed resource merupakan tulang punggung model simulasi dan digunakan mendefinisikan aliran produk. Fixed resource dapat melakukan mendorong atau menarik aliran suatu produk, proses suatu produk, antrean produk, menimbun sampai isi maksimum, memanggil operator yang digunakan untuk proses atau setup, memanggil untuk mengangkut dan membawa produk ke proses selanjutnya. Kemudian untuk objek-objek fixed resource ada sebagai berikut. Yang pertama source, QE, prosesor, sync, combiner, separator, multiprosesor, rack, and basic FR. Kemudian untuk task executor digunakan untuk menjalankan serangkaian tugas. Rangkaian tugas merupakan daftar tugas yang diselesaikan berdasarkan perintah yang ditetapkan. Sebagai contoh, travel ke antrian load flow item travel ke prosesor unload flow item. Rangkaian tugas dibuat dan diberangkatkan secara otomatis bila use transport atau use operator box dicek pada fixed resource. Rangkaian tugas custom dapat dibuat dan dilaksanakan menggunakan perintah. Objek-objek task executor adalah sebagai berikut. Yang pertama, dispatcher, task executor, operator, transporter, elevator, robot, crane, SRS vehicle, basic TI. Sekianlah dari pemaparan sedikit materi tentang software Flexim. Kemudian selanjutnya menuju jurnalnya, di mana jurnal ini berjudul Analisis Simulasi Alur Produksi Roti Ganda pada PT Roti Ganda menggunakan software Flexim. Tes. Di mana penulisnya saya sendiri, penulis Nababan, dan aslab saya, Adelia H. Agustin. Mana PT Roti Ganda adalah sebuah perusahaan. Kemudian masuk ke dalam jurnal yang saya buat, di mana judulnya Analisis Simulasi Alur Produksi Roti Ganda pada PT Roti Ganda menggunakan software Flexim, di mana penulisnya saya sendiri dan aslab saya Kak Adelia H. Agustin.
Kemudian sedikit tentang abstraknya itu, PT Roti Ganda adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur dengan hasil produksi berupa makanan roti, roti ganda, di mana pada proses produksi masing-masing ada pada PT Roti Ganda dapat beroperasi dengan baik. Namun, pada pelaksanaan produksi terdapat permasalahan yang terjadi dikarenakan proses produksi yang belum optimal. Hal ini menyebabkan banyak pesanan yang tidak dapat ditangani dengan baik sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, dapat menggunakan software Flexim, yaitu salah satu perangkat lunak untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan menggunakan presentasi ideal dan kuantitas produksi. Kemudian untuk pendahuluannya itu tentang pemaparan materi tentang software Flexi, kemudian latar belakang dari perusahaan toko roti ganda, dan juga pengertian dari yang berkaitan dengan simulasi, produksi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk metodologi penelitiannya itu, yaitu menggunakan software Flexim, di mana tahap pengolahan datanya itu bersifat kuantitatif, di mana datanya data layanan kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan waktu pengamatan data. Di sini terdapat tabel data waktu pengamatan pengisian rasa dan juga ada tabel data waktu pengisian pengamatan pada inspeksi. Kemudian lanjut ke tahap pengolahan datanya berupa flowchart dimulai dengan kemudian studi pustaka dan studi lapangan, perumusan masalah, kemudian pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tahap pengolahan datanya, pengolahan data menggunakan software Flexim, verifikasi, dan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Ini adalah penjelasan tentang flowchart-nya. Kemudian hasil dan pembahasan, kita menggunakan model. Di mana pada software Flexim ini kita membuatnya modelnya itu pertama untuk layout. Kebetulan saya sudah membuatnya terlebih dahulu dan saya akan menjelaskannya di sini. Mohon maaf. Oke, di mana saya sudah membuatnya terlebih dahulu untuk layoutnya dan saya akan menjelaskannya di sini. Di mana layoutnya itu pertama untuk source-nya itu kedatangan roti kosong, kemudian antriannya terdapat roti coklat dan roti serikaya. Kemudian untuk prosesornya terdapat pengisian rasa dan inspeksi. Kemudian ada conveyornya untuk strike conveyor dan ada juga untuk curve conveyor. Di sini juga ada source-nya untuk menghubungkan combinernya dari penampungan rasa coklat dan rasa serikaya. Kemudian ada gudang satu, gudang rasa coklat dan gudang rasa serikaya. Di sini ada juga terdapat SRS vehicles. Kemudian di sini ada juga untuk dispatcher satu, operator satu, translator satu, dan transporter satu. Kemudian untuk menghubungkan rantai-rantainya, di mana untuk source 2 ini menghubungkan ke penampungan rasa coklat dan penampungan rasa serikaya menggunakan rantai A yang sudah dihubungkan seperti ini. Kemudian untuk menghubungkan seluruh fixed resource-nya, kita juga menggunakan rantai A. Kita menghubungkannya sesuai dengan pola atau alur yang ada, ke inspeksi ke conveyor 1 dan 2-nya juga. Kemudian untuk dari combiner untuk penampungan rasa coklat ke ASR vehicle 1 ini, kita menggunakan rantai S. Sudah dihubungkan. Kemudian untuk dispatcher 1 ke operator 1 dan kemudian untuk task executor-nya itu dihubungkan juga masing-masing menggunakan rantai A. Dan juga untuk menghubungkan task executor ke fixed resource-nya itu dari dispatcher 1 ke roti coklat 1 dan roti serikaya ke penampungan coklat dan penampungan serikaya menggunakan rantai S. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di Flexi modul A, modul 4A. Kemudian untuk kedatangan roti kosongnya, untuk triggersnya ini
sudah tersetup dengan baik. Yang pertama untuk presentasinya 60, kemudian untuk presentasinya 40, kemudian set color by case-nya. Untuk color pertama coklat dan color kedua itu kuning. Kemudian untuk di-apply, kemudian untuk flow-nya kita membuat port by case, di mana ada dua case, di mana port 1 ke 1, case 1 ke port 1, dan case 2 ke port 2. Oke, kita apply, kemudian oke. Nah, masuk ke roti coklatnya. Yang pertama itu 600, karena 60% dari 1000 itu 600. Kemudian untuk flow-nya kita use transport, kemudian apply, oke. Untuk roti serikaya juga, ini 400 karena 40%-nya. Untuk flow-nya, use transport, apply, oke. Kemudian untuk pengisian rasanya, kemudian untuk pengisian rasanya ini, kita memerlukan setup time-nya itu untuk pertama-tama, karena ada pengolahan data di dalamnya ini, kita buat ke statistik expert fit, di mana untuk new, kita buat new-nya, kita buat ini pengisian rasa. Oke, kita klik dua kali ini. Maaf, saya ulang. Expert fit. Oke, kita klik new. Kita buat namanya menjadi pengisian rasa. Kemudian data, enter data, kemudian masuk ke Excel, kita copy pengisian rasanya, kemudian kembali, paste and oke, oke, oke. Kemudian masuk ke modelnya, oke, di mana nilai Johnson SB-nya lebih tinggi, Rodon. Kemudian masuk ke ini, kita copy,
done. Kemudian untuk proses time-nya itu kita pastekan, tapi ini kita buat dulu menjadi get stream. Kurang. Oke, sudah dapat. Oke, setelah dapat tadi nilai proses time-nya yang telah saya expert pick tadi, kita apply-kan. Oke, kemudian lanjut ke inspeksinya. Karena proses time-nya belum dapat, kemudian kembali lagi ke statistik, ke expert fit. Kita klik new. Data, enter data, apply. Kemudian kita copy untuk nilai inspeksinya. Paste ini. Kemudian oke, oke, yes, done. Kemudian klik oke. Simulation lift station, complexing, oke, done. Apply. Kemudian kita copy. Oke, done, done. Kemudian masuk ke inspeksinya. Kita kita ganti ini menjadi get stream. Oke, masih pertanyaan satu. Oke, kita apply. Oke, kemudian masuk ke conveyornya ini untuk strike conveyornya sudah pas arahnya menuju ke sana, tapi ini berlawanan arah, kita buat reverse direction. Oke, kemudian di mana untuk ini butuh bantuan dari decision point. Jadi kita buat 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk decision point-nya kita klik ini 2 kali. Kemudian klik triggers on continue. Setelah on continue baru kita buat send item by case. Kita tambahkan 2. Oke, kemudian ini ke sini, kemudian ini juga ke sini, tapi yang ini harus ke sini. Oke, oke, kita apply.
Kita oke kan? Oke. Kemudian setelah dari conveyor-nya, kita ke ininya. Tapi sebelum itu kita ubah namanya menjadi sumber palet. Kemudian kita ganti box menjadi palet. Setelah itu kita apply dan kita oke kan. Kemudian masuk ke combinernya. Kemudian masuk ke combinernya untuk penampungan rasa coklatnya itu kita klik 2 kali, kemudian sistemnya itu sesuai dengan studi kasusnya yang telah tertera. Jadi ini 60, kemudian kita klik use operator, kemudian combinernya ini kita klik 4. Kita apply, kita klik OK. Sama juga untuk mesin combiner 2-nya, yaitu penampungan rasa serikayanya, sama juga kalau 60, 4. Kita apply, kita OK kan. Oke. Kemudian mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Saya tidak menambahkan Q1 dan Q2-nya. Kemudian untuk masuk ke penampungan rasa coklatnya itu sudah kita buat. Ini 600, apply OK. Kemudian untuk penampungan rasa serikanya juga sama, 400, apply OK. Dan untuk penampungan rasa coklatnya dan di flow-nya, jangan lupa centang use transportnya. Dan di penampungan rasa serikanya juga, jangan lupa untuk di flow-nya use transport. Kemudian untuk X1-nya itu kita buat ke first able bay. Ini juga place in levelnya first available level. Kemudian ini 600, kemudian stabilnya kita tambah hingga menjadi 50. Apply, oke. Di sini juga 400 ubah menjadi first available. Ini fish in levelnya, place in levelnya first available level, kemudian ini 400, kemudian sama juga stabilnya sampai 50. Oke, masuk ke dispatch di task executor-nya. Kemudian untuk dispatcher-nya
kita buat ke sort distance, dan queue strateginya sudah menjadi sort by task priority, apply, oke. Kemudian masuk ke inspeksinya itu, ke breakdowns, ke timetable-nya add, kita remove, kita add. Jadi kita add seluruh dari fixed resource-nya yang telah kita gunakan seperti itu. So, dan patch. Oke, kemudian tabelnya kita buat ke daily repeat, kemudian kemudian oke, seperti ini. Kemudian kita oke, kemudian kita apply, oke. Kemudian kita coba untuk merankannya. Berarti semua dilancar aman-aman aja. Lancar dia. Kemudian untuk melihat waktunya itu, dia apakah di jam 1 dia akan istirahat, kita ganti date and time supaya nampak jelas dia. Kemudian kita reset, kita coba merankannya. Kita lihat apakah nanti di jam 1, mohon maaf, saran lagi. Apakah dia berhenti nanti jam 12 dan kembali bekerja lagi di jam 1. Kita lihat masih jam 10, kita perlambat nanti di jam 11, jam 12 kurang. Kita lihat di jam 12, mereka sudah berhenti. Kita lihat lagi, percepat sampai jam 1, apakah dia kembali bekerja lagi.
Iya, mereka kembali bekerja lagi di jam 1. Berarti lancar-lancar aja semua, aman, tidak ada kendala. Kemudian kita reset, kemudian kita buat ke dashboardnya, kemudian dashboard kita buat ini average WIP-nya, kemudian kita nama objeknya select object, kemudian kita menggunakan semua fixed resource yang kita gunakan, yaitu source, queues, processor, combiners, dan rack. Select, kemudian kita mohon maaf. Oke, kita apply, kita oke kan. Kemudian kita masuk ke state bar, kita ambil objek, select objek, sama juga kita menggunakan fixed resource yang kita gunakan. Oke, kita select. Kemudian kita hanya menggunakan idle, processing, block yang ketiga ini saja. Kemudian mulai dari sini kita hapus. Mohon maaf, kita ulang. Mohon maaf, kita ulang. State bar-nya, select object, kita gunakan juga segala fixed resource yang kita gunakan. Oke, yang pertama-tama itu kita unvisible dulu. Oke, kemudian kita hapus visual yang 3, idle, processing, dan block. Kemudian jangan lupa untuk di reset dulu. Oke, sudah muncul. Kemudian kita reset, kita runkan. Kita percepat saja. Inilah hasilnya. Dari hasil runningnya dari simulasi kita lancar aja semua, tidak ada kendala. Sekianlah dari sekian hasil dari pemaparannya tentang pengaplikasiannya dari software Flexim. Kemudian lanjut lagi ke jurnalnya untuk output simulasinya. Setelah kita dapat tadi 330,90 dari
yang tadi kita temukan. Kemudian untuk analisanya, kemudian untuk dashboardnya, state bar-nya terdapat tadi. Kemudian untuk analisanya, di mana kedatangan roti kosong dan sumber valid memiliki presentasi blok 100%, idle-nya 20,99 untuk pengeser rasa, kemudian inspeksinya presentasi processing sebesar 81,32%, packaging coklat, idle-nya 0,17 dan presentasi processingnya 99,83. Dan selanjutnya, kemudian untuk output analisanya, diketahui bahwa packaging coklat mendapat tingkat di mana pada output analisanya itu di mana terdapat packaging coklatnya itu mendapat tingkat produktivitas paling tinggi karena presentasi idle-nya itu 0,7% dan presentasi prosesnya adalah 99,83%, di mana presentasi idle terendah dan presentasi prosesing tertinggi didapat, di mana idle itu adalah waktu menganggur dari mesin-mesin yang ada selama proses produksi. Kemudian untuk kesimpulannya itu pada PT Roti Ganda, ini terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerjanya, yaitu packaging. Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan, mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk Roti Ganda pada PT Roti Ganda. Menggunakan software Flexim mengeluarkan output simulasi permasalahan model yang teliti. Dari stasiun kerja tersebut diketahui bahwa jumlah produk terbanyak pada proses roti Srikaya yaitu sebesar 3390,97 roti. Yang kita pula bahwa pain coklat mendapat tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi idle, yaitu waktu menganggurnya pada mesinnya 0,17 dan presentasi processingnya 99,83. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, adanya kemacetan atau bottleneck disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai yang disebut atau menyebabkan downtime akibat terjadinya bottleneck. Selain itu, juga masih ditemukan penganggurnya atau idle time tinggi yang terjadi pada gudang baik dari coklat maupun Srikaya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa harus dilanjuti ialah proses Srikaya permasalahan modelnya kurangnya komponen sesuai. Untuk sarannya, perusahaan maintenance lebih teliti dan proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada mesin stasiun sudah beraktivitas komponen dan lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekianlah presentasi saya mengenai pemaparan materi, jurnal, studi kasus, dan pengaplikasiannya dalam software Flexim. Jika ada salah kata ataupun hal yang kurang jelas ataupun hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.